Yasiru qalbuka maskanahu, hatimu akan menjadi tempat tinggalnya Tuhanmu, ya, akan menetap di hatimu. Yuqallibuhu kaifa yasha, yang bisa dibolak-balikan oleh Allah sesuai dengan kehendaknya. Yasiru fi ka'bati qurbihi, dan hatimu akan menjadi Ka'bah di dekat Allah. Muta'alliqan bi astariha, yang bergantung pada tirai-tirainya. Zakiran lahu, yang selalu ingat kepadanya. Nasiyan lima siwahu, melupakan apa saja selain dia. Miftahul jannati qawlu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, adalah kunci surga pengakuanmu Allah sebagai Tuhanmu dan Muhammad sebagai utusan Allah. Al-yawmu wa gadan bifanaika anka wa an ghairika, hari ini dan esok hari dengan kefanaanmu dan kefanaan orang-orang selain kamu. Wa an kulli ma siwa, dan kefanaan apa saja selain Allah. Ma'a hifdzi hududi syar'i, dengan tetap menjaga batas-batas aturan syariat. Qurbul haqqi azza wa jalla jannatul qaumi, kedekatan diri kita dengan Allah adalah merupakan sorga bagi umat manusia. Wa ba'duhum anhu naruhum, dan ketika jauh dengan Allah adalah neraka bagi mereka. La yarjuna illa hadhil jannah, mereka tidak mengharapkan kecuali sorga ini. Wala yakhafuna illa hadhihin nar, dan mereka tidak takut kecuali neraka ini. Ayyughallin linnari indahum, tipuan apakah neraka bagi mereka? Hatta yakhafu minha, sampai takut neraka. Apa yang menyebabkan mereka tertipu sampai takut kepada neraka? Hiya tastaghitsu minal mu'minina wa tahrabu minhu, padahal dia memanggil-manggil, meminta tolong kepada orang-orang yang beriman. Fa kaifa la tahrabu minal muhibbinal mukhlisin, dan bagaimana neraka tidak melarikan diri dari orang-orang pencinta loyalis. Ma ahsana halal mu'min fid dunya wal akhirah, betapa indahnya kondisi orang beriman baik di dunia maupun di akhirat. Huwa fid dunya la yubali ala ayyi halin kana, di dunia orang beriman tidak peduli ala ayyi halin, walau bagaimanapun.
kana fiha bada'a ya'lama anna rabbahu azza wa jalla radin anhu. Suatu ketika mereka menyadari bahwa Tuhannya itu suka terhadap mereka, sudah tidak ada urusan, yang penting bagaimana Allah suka kepada mereka. Ainama saqata laqata qismahu wa radiya bihi, di mana saja terjatuh bagiannya telah diterima dan rela. Ainama tujadu nazara binurillahi azza wa jalla, dan kemana saja mereka memandang, yang dipandang dengan cahaya Allah azza wa jalla. La zulmata indahu, tidak ada kegelapan. Kullu isyaratihi ilai, semua isyarat-isyarat menunjuk kepadanya. Kullu i'timadihi alaihi, semua gantungannya, andalannya hanya kepada Allah saja. Kullu tawakkulihi alaihi, dia serahkan segala kepada orang yang beriman. Fa innaha summun fi jasadi mu'dhihi, karena itu nanti menjadi racun yang masuk ke dalam tubuh orang yang menyakitinya, yang melakukannya. Wasababun li'aqrihi wa 'uqubatihi, dan menjadi sebab kehinaan dan hukuman yang akan ditimpakan kepadanya. Ya jahilan billah, wahai orang yang bodoh, tidak mengerti Allah. Wa bi khawasihi, dan segala keistimewaannya. La tadzuq ta'ma ghaibatihim, jangan sekali-kali kamu mencicipi rasanya upatan terhadap mereka. Fa innaha summun qatilun, itu racun yang membunuh. Iyaka summa iyaka, hati-hati, sekali lagi hati-hati. Iyaka summa iyaka, berhati-hatilah, sekali lagi berhati-hatilah. Anta ta'arrada lahum bisu'in, jangan sampai kamu salah laku, salah tindak yang tidak baik terhadap mereka. Fa inna lahum man yugharu alaihim, karena di balik mereka ada yang merasa cemburu. Mereka tidak akan marah, tapi ada yang marah. Maksudnya apa? Ya kalau mereka orang yang beriman, mau dicaci maki dapat juga nggak bakal marah kok. Memangnya kenapa harus marah? Tapi ada yang marah karena mereka dicaci maki itu. Saya saja mungkin untuk sebagai percontohan supaya kamu paham aja. Ini sebagai contoh saja, jangan dikatakan sama. Saya mungkin dicaci maki sudah nggak ada masalah. Bagi saya caci maki dan sanjungan adalah sama. Tapi kalau kamu mencaci maki anak kesayangan saya, bisa saya tampar kamu. Paham nggak? Mereka tidak akan mendoakan cilaka kepada siapapun. Paling-paling ya Allah ampunilah mereka. Tapi yang tidak menerimakan adalah itu. Jadi ya
Mereka boro-boro meminta kepada Allah untuk melaknati orang-orang yang jahat kepada mereka, supaya Allah menumpas mereka yang menjahati mereka. Itu mah hizib, itu mah hizib Nasr namanya, yang isinya menyuruh Allah membunuh makhluknya sendiri, yang nyuruh kamu. Jadi siapa menyuruh siapa ketika tugasnya pembunuhan? Bayangkan, ngeri kan? Ya, saya pikir jahat sekali. Masa Allah disuruh bunuh? Allahumma syattit jam'ahum wa baddid jam'ahum wa dammir a'da'u. Allah hancurkan mereka, lumatkan mereka, binasakan mereka. Kamu lagi minta apa nyuruh Allah ini? Itu lucunya lagi, itu Hizib Nasr itu karyanya Abul Hasan Asyadzuli. Saya jadi nggak percaya. Hasan Asyadzuli itu min auliyaillah, ya, orang hebat, nggak mungkin akan makan begitu. Jadi kalaupun ia Sadzuli, mungkin Sadzuli berumur. Iya dong. Kayaknya mah kan bisa jangan lama sama kan, itu maksudnya. Ya, jadi ini ada hal-hal yang perlu patut dicermati. Ngomong tadi itu belum saya terangkan bahwa setiap kejahatan yang kamu lakukan menjahati dirimu sendiri. Itu virus yang masuk dalam tubuhmu. Ketika kamu mengatakan anjing, itu langsung anjing beneran masuk ke dalam hatimu. Iya, makanya setiap hari kamu menggonggong. Ya, buktinya sejak kamu bilang anjing, kamu kalau kencing kayak anjing. Iya. Nah, itu. Jadi energi negatif masuk dalam tubuh kita dari kenegatifan yang kita lakukan sendiri. Nanti akan kita bicarakan tentang membangun pemikiran yang positif. Nanti akan kita terangkan bagaimana supaya kita berpikir positif. Sebelum kita merubah pemikiran kita dengan pola pikir yang positif, coba kita melatih diri dulu positif dalam perbuatan yang nyata dulu, yaitu cobalah tolong orang lain yang susah, berbuatlah kebaikan kepada orang lain. Ketika perilakumu berubah menjadi perilaku yang positif, tidak bisa dihindari pengaruhnya akan membangun pemikiran kamu yang positif juga. Jadi kalau kamu mengatakan saya sekarang sudah bisa berpikir positif, tapi ternyata kamu masih jahat, aku tidak percaya bahwa pikiranmu positif. Tidak mungkin perbuatan yang negatif keluar dari pikiran yang positif. Oke, saya ngomong logis nggak? Ya, kenapa tidak Anda sadari? Ya munafikan, orang munafik, sini gue tonjok lo. Gitu. Ini galak saya untuk Qadir Jalani. Qad alaka syakkun nifaqi fi qalbika. Keraguan kemunafikan telah melekat kuat di hatimu. Udah lengket keraguan munafik di hatimu itu. Hei munafik. Wa qad malaka zahiraka wa batinaka. Dan kemunafikan sudah betul-betul menguasai lahir batinmu. Istamil at-tauhid. Coba perangilah dengan membangun ketauhidan, wal ikhlasa, dan keikhlasan, fi jami'il ahwal, dalam segala kondisi. Cobalah esakan Tuhanmu dan ikhlaskan hatimu. Mengesahkan Tuhan itu bukan sekedar kamu mengetahui Allah itu satu, bukan itu.
Kalau itu mah semua orang juga mengatakan ya Allah esa. Iya. Terus yang esa apanya? Esa dalam segalanya, bahwa apapun yang engkau lakukan semuanya hanya tertuju kepada satu majikan, bukan hanya satu eksistensinya, tetapi majikanmu hanya satu-satunya. Majikanmu itu namanya Allah. Dunungan maneh teh namina Gusti gitu. Gusti Allah. Iya, kalau Sunda Allah, kalau Jawa Allah. Gusti Allah. Wal ikhlas dan loyalitas fi jami'il ahwal, dalam segala kondisi. Wa qad syufita wa dhahaba syakluka, engkau telah disembuhkan dan bentukmu telah tiada, selesai. Ma aktsara ma takhruquna hudud syar'i, betapa banyak aturan-aturan syariat engkau cabik-cabik, engkau langgar. Wa tumazziquna duru ataqwakum, dan merobek-robek baju besimu, baju besi ketakwaanmu. Baju besi ketakwaan itu artinya ketakwaanmu, yang diibaratkan seperti baju besi berangkat perang. Artinya enggak mempan di panah, enggak mempan di tombak, karena kamu pakai baju besi. Ketakwaan itu harus bisa melindungi dari serangan-serangan musuh. Makanya baju besi ketakwaan gitu. Ini gaya bahasa Arabnya begitu. Wa tunsijuna thiyaba tauhidikum, dan memintal baju ketauhidanmu. Wa tudfi'una nura imanikum, dan memadamkan cahaya imanmu. Wa tanbaghiduna ila rabbikum azza wa jalla fi jami' ahwalikum, dan kamu selalu menyatakan ketidaksukaanmu kepada Tuhanmu dalam segala perbuatanmu dan keadaanmu. Apa saja yang menjadi keputusan Tuhan selalu engkau sangkal semuanya itu. Adanya penyangkalan. Salah satu sumber penderitaan dirimu adalah penyangkalanmu terhadap segala putusan Tuhan. Jadi akhirnya apa? Penderitaan yang tidak berujung dan tidak berkesudahan, karena dapat apa saja kamu tidak pernah merasa puas dan selalu berkeluh kesah. Dikasih hujan aja berkeluh kesah, yang alasannya popok nggak bak kering-kering, sabar padi sampai cukul lagi. Ketika tidak hujan-hujan berkeluh kesah juga, yang sawahnya meletak, sumurnya asat, udara panas menyengat, berkeluh kesah lagi. Ketika sebentar hujan sebentar tidak, masih marah juga. Ini kok udara kok kacau balau begini sih. Tidak laku-laku kamu, tidak dapat jodoh, sampai karaten. Berkeluh kesah. Ya, setelah dikabul punya istri, apa katanya? Repotnya bukan main, permintaannya nggak pernah habis. Habis kelang kalung, habis kalung giwang, habis giwang sendal, habis ini baru merasakan susah banget punya istri. Aku sudah tidak bebas lagi seperti dulu. Ya, nggak berangkat kerja salah, nggak pulang-pulang salah. Sudah sedih lagi karena tetangga menimang-nimang anak, suara bayi yang sangat mengharukan. Ya, meminta baik anak dikabulkan. Setelah punya anak ngelus dada lagi. Lalu kapan kamu bahagia? Nggak pernah bahagia. Dari mana datangnya? Dari keluh kesahmu, tidak pernah menerimakan segala putusan Allah.
Lanjutkan. Terus gimana maunya? Kalau sama ngerokok makin cerdas ini. Saya terangkan berjam-jam teori tentang qada dan qadar, tentang kepasrahan dan tawakal. Terjadi penyangkalan yang lebih fatal lagi, malah sampai dia berhenti ngaji dari saya. Ternyata Pak Kiai Sakur ajarannya ajaran fatalisme. Dasar bego loh. Lagi-lagi penyangkalannya, kan kita harus ikhtiar, ya kan begitu kan? Ya sudah, silakan ikhtiar. Kita kan harus iya silakan. Memangnya ada orang yang pengen miskin? Memangnya ada orang pengen sakit? Memangnya ada orang yang pengen mati? Jadi manusia ini umumnya meyakini bahwa hidupnya itu dia yang menentukan. Betul nggak? Dari situlah munculnya musibah, karena dia yang meyakini dia menentukan. Ketika gagal dia kecewa. Yang lebih fatal lagi, ketika berhasil lupa diri, ketika gagal gantung diri. Dua-duanya buruk akhirnya. Berhasil ya buruk, gagal ya buruk. Tapi orang bertawakal, ketika berhasil sebagai anugerah, ketika gagal sebagai pembelajaran. Indah enggak? Oke, lanjut. Idza aflahal wahidu minkum. Ketika ada seseorang di antara kamu yang berbahagia, wa amila ta'atan, dan dia bisa berbuat kebaikan, ketaatan kepada Allah, fahiya masyubatun bil ujubi, tetapi kebaikannya itu bercampur aduk dengan kesombongan, dengan kebanggaan, dengan ujub, wa ru'yatil khalqi, dan melihat kemakhlukan. Jadi artinya masih melihat ada manusia yang berjasa. Ketika kamu diberi peluang oleh Allah untuk bisa berbuat baik, bersedekah, menolong orang, itu pun tidak mulus seperti yang kamu duga. Banyak amalmu yang bercampur aduk dengan kebanggaan, dengan kesombongan, dan termasuk dengan keangkuhan. Ya, dan juga masih melihat memiliki jasa, ru'yatul khalqi, wa talabil hamdi minhum 'alaiha, dan menuntut sanjungan dari orang yang dibaiki itu, menuntut penghargaan dan pengakuan. Kalau tidak, kecewanya bukan kepalang, sialan tuh, ditulung-tulung mentung. Ini namanya air susu dibalas air tuba. Si kunyuk-kunyuk itu adalah kacang-kacang yang tidak ngerti kulit. Macam-macam, 1000 peribahasa melambangkan kekecewaan orang setelah berbuat baik. Banyaknya peribahasa itu menunjukkan banyaknya peristiwa yang terjadi. Karena peribahasa itu adalah merupakan intisari dari pengalaman kemanusiaan yang berulang-ulang. Arti gitu. Man arada minkum an ya'budallah azza wa jalla, barang siapa yang ingin benar-benar mengabdi kepada Allah dengan pengabdian yang sesungguhnya, kira-kira bisa dibersihkan dari sifat ujub, rasa bangga, dibersihkan dari merasa berjasa, dibersihkan dari harapan sanjungan dan pujian. Caranya gimana? Falyatazil, belajarlah kamu bersepi-sepi, bersunyi-sunyi, mengasingkan diri, introspeksi untuk mengenali dirimu sendiri. Salah satu metode yang dipakai oleh para psikiater di dunia ini rasa cemas.
yang mencekam kita sehari-hari menghadapi berbagai persoalan dunia ini. Salah satu metode yang paling efektif adalah uzlah. Umat Islamnya sendiri sudah meninggalkan tradisi yang uzlah. Uzlah kita setiap tahun sekali saja masih dipertanyakan, sampai nanya sholat Jumatnya di mana, hukumnya bagaimana. Iya, saya jadi semakin cemas ya, bahwa kita sekarang sangat bergantung kepada dalil-dalil. Apa saja harus ada dalilnya. Ada dalilnya enggak? Menurut pengertian saya sudah stop. Begitu Nabi Muhammad turun sebagai nabi terakhir, la nabiyya ba'dah, itu artinya sejak ini kamu sudah disapih, jangan bergantung lagi kepada wahyu. Kesananya silakan dikawal dengan ilmu pengetahuanmu. Al ulama warasatul anbiya. Para saintis, para ilmuwan, para ulama itu yang melanjutkan perjuangan Nabi, dikawalnya dengan al-ulum. Ya jadi kalau dengan ya, maksudnya artinya kamu itu nggak mau disapih kalau begitu. Supaya bayi itu mau disapih, putingnya dikasih apa tuh? Jadi kalau orang yang, kalau kamu masih menurut dalil, saya kasih balsam mulutmu. Ya habis itu kan mengikat kita akhirnya. Tidak boleh berpikir, tidak boleh bereksperimen, tidak boleh melakukan komparasi, tidak boleh melakukan silogisme, tidak boleh melakukan eksperimen. Pokoknya kalau tidak dalilnya jangan. Habislah kita. Ya. Tapi kita juga tadi mah gurau tadi tuh. Ngomong gurau tadi tuh, salah paham. Jadi artinya tetap kalau bagaimana ya, yang penting mah tolong jangan bertengkar. Saya kan tidak pernah minta apa-apa sama kamu kan. Minta uang gak saya? Minta jasa enggak kan? Saya minta satu. Apa beratnya sih? Saya minta satu, tolong jangan bertengkar. Kok susah banget sih? Saya minta satu, tolong jangan bertengkar. Kalau perlu saya bayar berapa harganya. Enak gurih ya bertengkar atau sedep. Menurut saya kan kita enak damai, enak bersahabat. Ngapain bertengkar? Hidup ini yang kita cari titik kesamaan. Jangan pernah mencari titik perbedaan. Titik kesamaan itulah yang kita bangun, yang kita kembangkan menjadi kerjasama, menjadi persahabatan, menjadi kemesraan. Kalau titik perbedaan gue saya dicari di tengah jalan muncul sendiri. Yang suami istri saja yang tiap kali berpelukan bersama muncul juga perbedaannya kok. Kalau sudah 10 tahun mah. Iya. Soalnya saya lawan nih. Ya udah gitu aja. Jadi apapun silakan, kalau Anda meyakini begitu silakan laksanakan. Ya. Silakan Anda laksanakan di ruang privasi Anda. Di ruang privasi Anda. Jangan dibawa ke ruang publik. Sebab kalau dibawa ke ruang publik itu harus melalui perdebatan dulu. Ya, jangan mengikat orang lain. Artinya begini, kalau ada orang yang berkeras tetap mempertahankan bahwa cebok itu harus pakai batu, tidak boleh pakai tisu, silakan, nggak ada masalah. Silakan sok, tiap cebok pakai batu, selecetnya gitu. Tapi kalau ada Pak Rahmat pakai tisu ya jangan disalahkan dong. Alasannya dalilnya ada, memang dalilnya ada, hadisnya ada, pakai batu. Kalau tisu nggak ada dalilnya, nggak ada. Dan Nabi tidak pernah cebok pakai tisu. Mual ayat dalilnya guys. Ini yang di mana baik mual ayat mau kapanggih kita. Soalnya belum ada tisu gitu. Nah kamu yang sudah tingkatnya sudah paham maqasidus syar'i, bahwa yang penting adalah bersih, ya sudah selesai. Jadi kalau pakai tisu gimana? Ya apalagi pakai batu aja bisa kan gitu. Ya, Anda juga jangan maksa.
silakan diimplementasikan dalam ruang-ruang publik ruang-ruang privasi masing-masing. Yang pakai sikat boleh, pakai odol boleh, yang pakai siwak boleh. Sampai sekarang masih yang tetap ngotot pakai siwak. Ya jangan disalahin. Itu saking cintanya kepada Kanjeng Nabi. Jadi kalau Anda ingin membuat merasa bangga bahwa agama Islam adalah agama yang paling lengkap se-alam dunia. Aturannya semua bidang kehidupan diatur, dari mulai akan tidur, bangun tidur, sampai di atas ranjang, sampai berak pun ada aturannya. Dan Anda mengatakan begitu dengan kebanggaan. Kalau sampai mendetail diatur semua, ya pusing saya nih. Semakin banyak aturan, semakin tidak mampu saya berbuat bebas kok. Dikiranya aturan lengkap itu lebih hebat gitu. Jadi akhirnya ya sekarang terserah. Mau masuk WC kaki kiri dulu mangga, mau kaki kanan dulu mangga, mau nyonglot boleh, mau bilang doanya Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal mangga. Pak Rahmat begitu masuk WC, aduh Gusti hapunten ya, amit apanya punten ya, mangga. Silahkan, itu tidak ada hubungannya, silahkan sebebas-bebas, silahkan. Saya pengennya begitu, pengennya tuh ya. Jadi artinya itulah, toh pada akhirnya kita masing-masing tidak tahu secara pasti kita ini bakal selamat atau tidak kan? Atau Anda yakin Anda selamat? Ya sudah, daripada kita bertengkar, lebih baik kita banyak meminta ampun kepada Allah aja lah. Gitu aja kira-kira itu. Jadi falyatazil andal khalqi, jauhkan orang, udah menyisih, minggir tempat yang suci, mau ke gunung, mau ke hutan, mau ke lautan, terserah. Fa inna ru'yatahum lil a'mal mubtilatun lihadza, mubtilatun laha. Karena ketika mereka masih melihat perbuatan kita, masih mereka menonton kebaikan-kebaikan kita, itu bisa menggagalkan amal kita. Karena bagaimanapun selalu munculnya sanjungan-sanjungan. Jadi untuk langkah awal, untuk Anda-anda yang lagi mulai pengen belajar benar, cobalah belajar untuk tidak pamer. Belajar untuk tidak pamer. Dah. Anin Nabi sallallahu taala alaihi wasallam anhu qala, alaikum bil uzlati, kamu harus uzlah. Fa innaha ibadatun, karena uzlah adalah ibadah. Orang Islam sudah lupa terhadap agamanya sendiri. Uzlah itu dianggapnya tetapa, bersemedi di Gunung Dieng, di Gunung Kawi dikiranya. Itu kan ajaran Hindu. Ada bilang itu, saya dengar kok. Itu kan ajaran Hindu. Kalau agama Islam nggak ada pertapaan gitu. Kalau Nabi bertapanya di mana? Nabi Musa, Nabi Khidir, Nabi Ibrahim. Jadi mereka orang-orang yang tidak kenal sejarahnya sendiri. Ya sudah, kita maklumi, nggak usah kita benci. Ya sudah, tinggal diawetin aja.
di mumi. Saya kira demikian. Dan apa yang kamu pikirkan juga sama. Memang ada hal-hal yang negatif dalam pikiran mereka. Dan juga benar. Percaya enggak? Karena di dalam dirimu ada positif, ada negatif. Dalam dirimu ada kesalahan, ada kebenaran. Di dalam dirimu ada kebaikan, ada keburukan. Enggak ada yang mutlak. Ya. Jadi ya minimal ya kita model mafhum aja lah, ya sudah mafhuman aja lah. Penting ya udahlah. Belum. Gitu. Jadi saya kira ya kalau Anda masih suka bertengkar aja ya berarti Anda ini nggak paham. Manusia itu berpotensi untuk berbuat jahat kok. Sama. Dan sekarang kamu lagi dapat hidayah. Mungkin gak besok dicabut lagi? Mungkin. Gak ada alasan kamu mempertahankan. Cabut-cabut aja. Saya mungkin gak hidayah Allah dicabut lagi? Mungkin yang gak bisa jangan. Ya. Anda kan bisa terjadi terkejut. Lah, kok Buya sekarang kok ngejar-ngejar cewek lulus? Kalau saya mah nggak usah ngejar-ngejar, merekanya ngejar-ngejar gue. Saking gantengnya. Lah iya seperti itu. Jadi maksud saya, yuk kita ke depan jangan mempersoalkan perbedaan. Ya, apalagi itu masalah batal wudhu. Sampai orang mau sembayang tidak sembayang pun nggak usah dipersoalkan sih. Kita sebatas ngajak juga kalau mau. Kalau tidak, jangan maksa. Gitu aja kok. Iya. Pemahaman fikih orang sholat boleh dibunuh itu sudah harus ditinggalkan. Itu sudah bertentangan dengan hak asasi manusia. Fikihnya ada kan? Dibunuh kan? Gak masuk akal. Itu mah fikih. Itu fikih bukan agama. Kalau fikih bukan agama. Kalau fikih itu bisa direvisi, bisa dirubah, bisa disempurnakan. Karena fikih itu pikiran manusia. Kalau pikiran manusia, agama apa budaya? Ya sudah korepot bah. Kau bertengkar. Ya berarti kamu nih nggak ngerti berarti. Iya, nggak usah dipertengkarkan. Kalau budaya silakan saja. Namanya selera bermacam-macam, tradisi bermacam-macam. Itu. Alaikum bil iman. Kamu juga harus beriman. Jadi landasan utama untuk menuju wa innaha da'bus salihin min qablikum, kan itu adalah tradisi orang-orang soleh zaman dahulu. Itu tradisi, kebiasaan yang dilakukan berulang-ulang. Oke, yuk, assalamualaikum.